Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis tulisan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dalam menyusun sebuah buku, baik itu buku digital ataupun buku konvensional, kita harus memperhatikan terlebih dahulu jenis tulisan yang akan kita jadikan sebuah buku. Nah, berikut ragam jenis tulisan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama fiksi, yang kedua non-fiksi, dan yang ketiga adalah faksi. Nah, dalam jenis tulisan fiksi ini, kita bisa mencontohkannya itu seperti puisi, pantun, karnina, lirik, dramatik, epik, dan lain sebagainya. Nah, atau bisa juga kita buatnya itu dalam bentuk cerpen, drama, ataupun novel. Nah, jadi kalau cerpen, drama, atau novel ini dia berbentuknya fiksi dalam bentuk prosa. Nah, itu untuk fiksi. Kalau jenis buku digital ataupun buku non-fiksi, ini dia lebih bersifat ilmiah. Ada yang bersifat ilmiah atau akademis, ada juga yang bersifat jurnalistik, dan ada juga yang bersifat bisnis. Nah, apa sih ini bedanya? Yang ketiga ini dalam non-fiksi, jika yang bersifat ilmiah, itu dia bisa kita contohkan di dalam didaktik. Contohnya itu buku teks, modul atau handout, kemudian diktat, buku sains atau ilmiah populer. Nah, selain itu, selain didaktik yang difungsikan sebagai media pembelajaran, ada juga ini bentuknya referensi. Nah, seperti ensiklopedia, kamus, peta, atlas, ini merupakan contoh buku non-fiksi yang bersifat ilmiah dalam bentuk referensi. Selain itu ada juga dalam bentuk laporan penelitian seperti jurnal ilmiah, makalah, artikel ilmiah, dan esai ilmiah. Dalam bentuk kesarjanaan itu seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi Bapak Ibu ini contoh dari buku non-fiksi dalam bentuk ilmiah ataupun akademis. Bagaimana dengan buku non-fiksi yang bersifat jurnalistik? Nah, ini dapat kita bagi menjadi 2, yaitu dalam bentuk laporan dan ulasan. Kalau dalam bentuk laporan, dicontohkan seperti hasil dari reportase ataupun berita. Dalam bentuk ulasan, kita contohkan di sini seperti tajuk rencana, artikel, opini, dan referensi. Dan yang terakhir dari bentuk non-fiksi sebuah buku adalah bisnis. Nah, di sini tujuannya itu dalam bentuk pemasaran dan kehumasan. Jadi kalau dia buku non-fiksi dia berbentuk bisnis ini, kalau dia pemasaran ini contohnya itu adalah laporan penjualan, iklan, dan proposal. Sedangkan dalam bentuk kehumasan itu bisa kita contohkan buku pidato, siaran pers, serta surat membaca. Nah, ini Bapak Ibu tinggal kita pilih saja untuk bagian non-fiksi buku mana yang mau, jenis tulisan mana yang mau kita jadikan sebuah buku, baik itu buku digital ataupun non-digital. Yang terakhir, jenis tulisan terakhir adalah pribadi. Nah, ini bisa seperti biografi atau autobiografi ataupun memoir. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah jenis faksi yang terakhir adalah catatan. Ini seperti kisah nyata. Baiklah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tentukan jenis tulisan Bapak Ibu yang akan dibuat ke dalam sebuah buku digital. Mau yang bersifat fiksi, non-fiksi, ataupun faksi, Bapak Ibu menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.